Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sudah profit ya. Dan kita lihat memang market sudah hijau ya. Dan kita lihat Bitcoin terjadi penurunan sebentar, koreksi kecil menurut saya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, kemarin juga saya bahas tentang Bitcoin. Di sini memang terjadi percobaan kedua lagi di resisten kedua ya. Apakah dia berhasil atau tidak? Jadi ini juga sebagai penentu ya bagaimana masa depan kripto yang akan mempengaruhi semua kripto. Jadi di sini ada satu hal yang mau saya bahas ya tentang salah satu koin yang mungkin jarang dibahas yaitu One Inch. One Inch ini sekarang berada di harga 36.000 ya, harga Indodax. Dan di sini saya mencoba menganalisa kalau One Inch ini cukup menarik ya karena bisa dibilang masih berada di bawah harganya begitu. Dan bisa dibilang sebuah kesempatan bagi kita. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah bahwa dia ada berita ya yang akan listing di Kraken dan bisa dibilang Kraken ini adalah salah satu exchange yang cukup besar juga ya dan berada di peringkat keempat dunia. Dan di sini ada band juga INJ dan MIR yang akan listing di tanggal 10 Agustus ya besok. Jadi kemungkinan besar akan terjadi kenaikan, tapi di sini saya lebih ngebahas tentang One Inch karena dia ada di Indodax. Sementara koin-koin yang lain ini mungkin ada di Binance, jadi mungkin Anda juga bisa memanfaatkan itu ya untuk koin band, INJ dan MIR ini. Jadi kesempatan apa yang bisa diambil begitu ya? Mungkin di dalam waktu sekarang ini, di detik ini juga Anda bisa mungkin entry dari saran saya ya, ini secara analisa saya pribadi, not financial advisor. Harga yang kita lihat sebelum Bitcoin anjlok, harga One Inch itu berada sekitar di harga 100 ribuan begitu. Dan sekarang berada di 36.000. Jadi 3 kali lipat ya penurunannya begitu. Bisa dibilang 300% ya semenjak tanggal 8 Mei. Bahkan kalau kita lihat dari ujung lilin candle ini dia sempat berada di 130.000 dan sekarang berada 36.000. Jadi sebenarnya sangat diskon. Dikaitkan juga ya dengan rencana listing di Kraken. Kraken ya bisa dibilang sangat potensial sekali ya dibandingkan kemarin kan saya bilang SRP juga listing di KickX ya tanggal 11 Agustus. Ya memang KickX ini dia berada kalau nggak salah di ranking 60-an ya top dunia ranking 60 sementara Kraken ini berada di ranking 4 begitu loh. Dan bisa dibilang ya sangat fantastis sekali kalau One Inch listing. Itu menurut sudut pandang saya. Jadi ya mungkin bisa Anda ambil kesempatan ya untuk masuk entry di One Inch agar dapat mencapai sebuah keuntungan. Dan kalau kita lihat juga ya One Inch ini berada di ranking 114 global ya. Dan memang terjadi penurunan ranking ya, kayak terus terang saja memang 300% penurunan semenjak Bitcoin anjlok. Ya memang ya wajar akan terlempar seperti ini begitu. Tapi One Inch ini memiliki sebuah prospek ya. Kenapa saya bilang memiliki sebuah prospek? Karena dia belum mencapai all time high-nya yang 68% begitu. Jadi all time low-nya masih 399%. Beda ya kalau kita lihat koin-koin lainnya seperti Binance misalnya sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu persen di sini all time high-nya. Maksud saya kenaikan yang sudah dia capai begitu, sudah ratusan ribu persen begitu, sangat fantastis sekali sebenarnya. Jadi kenaikan yang ada untuk Binance juga mungkin sedikit-sedikit begitu ya, tidak ada terbang begitu. Sementara untuk One Inch ini masih ada harapan untuk terbang. Tapi kembali kepada Anda ya, bahwa One Inch ini juga berada di ranking 114 seperti kebiasaan saya juga ya, memantau 10 ranking 10 besar untuk kripto. Ya memang untuk jangka panjang One Inch mungkin agak sedikit meragukan ya, tapi itu dari sudut pandang saya. Mungkin Anda bisa juga untuk spekulasi untuk jangka panjang ya, mungkin sebelum Bitcoin halving nanti ataupun bubble juga Anda bisa invest untuk jangka waktu 1 tahun paling lama ataupun 6 bulan begitu, atau maksud saya middle term ya, bukan long invest gitu. Jadi mungkin ini bisa diambil kesempatan ya, karena kalau kita lihat juga di sini dia memiliki 1,5 miliar total supply dan sekarang sirkulasinya 180 juta, jadi masih cukup panjang perjalanannya. Jadi mungkin ada harga-harga akan terjadi kenaikan yang mungkin agak mengejutkan begitu ya. Dan tetap hati-hati juga ya, dan gunakan manajemen money Anda ya. Karena walaupun saya bilang ini harga berada di bawah dan memang sudah ada MA cross juga ya, dan menandakan tanda-tanda kenaikan dan dikaitkan juga dengan informasi listingnya di Kraken ya cukup fantastis menurut saya. Nah, itulah untuk informasi One Inch ya. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk Anda apakah entry atau hold atau ya lihat-lihat saja begitu. Jadi saya tidak ada memaksakan di sini ya.
Dan kemudian kita sedikit melihat tentang Zilliqa ya. Zilliqa ini juga sebenarnya sangat banyak yang mempertanyakan begitu, kenapa lambat sekali. Sebenarnya semua koin ini lambat semua ya. One Inch dan semua menurut saya Binance bahkan Ethereum juga. Memang ini semuanya efek dari kejatuhan Bitcoin kemarin akibat dari FAT-FAT yang ada ya, khususnya tentang negara China nge-ban tentang kripto dan si Elon Musk juga sedikit mempengaruhi juga ya tentang masalah lingkungan hidup hingga mempengaruhi semua kripto hingga anjlok begini begitu. Dan Zilliqa ini juga sebenarnya berada di harga bawah ya. Dan kalau saya tadi tarik di sini memang dia tadi agak gagal terjadi kenaikan. Jadi untuk menembus resisten ini memang masih sulit untuk Zilliqa ya. Karena saya cari juga informasi tadi juga belum saya temukan bagaimana perkembangan Zilliqa dalam waktu dekat ini, apa eventnya begitu saya belum temukan. Mungkin Anda bisa komentar di bawah ya. Tapi kalau saya lihat dari segi analisa di sini bahwa ya Zilliqa ini dalam waktu mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan juga tampaknya masih sideways begitu, akan terjadi penurunan lagi gitu ya menurut analisa yang saya buat tarikan garis resisten dan support ini. Jadi ini juga harus Anda pertimbangkan ya, bagi Anda. Saya baca beberapa grup Zilliqa juga ya, sangat antusias sekali dan saya juga senang, saya juga memiliki Zilliqa terus terang saja. Saya juga invest di sini bukan total yang sedikit begitu. Dan saya sangat berharap juga Zilliqa ini terjadi kenaikan. Dan Zilliqa kalau tidak salah ya, saya pernah bahas kalau sebenarnya dia berada di support terkuatnya seharusnya begitu ya, di 1700 dan 1800 dan itu sudah jebol begitu sampai sekarang 1300 ya. Tapi saya tetap hold karena saya tahu Zilliqa juga bagus ya dan punya prospek yang baik juga ya. Memang dia bukan koin jelek begitulah intinya, bukan koin abal-abal ataupun koin scam dan bukan juga koin micin walaupun harganya micin begitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Anda ya, kalau nanti terjadi penurunan lagi, Anda boleh serok lagi dengan cara mencicil atau averaging down begitu ya untuk target 1 tahun ini begitu. Karena kemungkinan ZIL ini juga pasti terjadi kenaikan ya, tapi apapun dibilang semua kembali kepada Bitcoin. Makanya saya kadang lebih sering membahas Bitcoin ya, karena acuan saya kalau di lain daripada event begitu ya seperti Kraken ini, Bitcoin ini juga menjadi sebuah informasi buat kita untuk menganalisa beberapa kripto lainnya begitu, altcoin lainnya begitu. Jadi Bitcoin memiliki sinyal kenaikan atau sinyal penurunan, ya kita bisa menjadi acuannya ke Bitcoin. Jadi ini juga bisa Anda pelajari ya, bagaimana cara melihat pasar begitu ya, bagaimana koin-koin ini akan bergerak dan bagaimana Anda bisa mengambil kesempatan begitu. Bahkan untuk Ethereum juga Anda bisa manfaatkan ya. Waktu itu saya juga bilang Ethereum sebagai penyelamat ya, untuk gairah pasar dalam masuk dan entry ke dalam pasar untuk mencapai keuntungan bagi kita masing-masing. Itulah sekilas saya bahas saat ini ya, bagaimana kesempatan yang bisa Anda ambil di Zilliqa, di One Inch dan di koin-koin lainnya begitu. Jadi semoga ini bermanfaat. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Sedikit tidaknya jika ada yang salah mohon maaf. Semoga pertimbangkan juga untuk referensi Anda pribadi begitu. Oke ya, jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan silakan komentar. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk berdiskusi dan mendapatkan referensi yang lebih baik dari saya dan mendapatkan sebuah masukan dari A dan B yang mungkin bisa menjadi keputusan Anda dan komplit dalam mengambil keputusan. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.